Halo, rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video kali ini temanya adalah Sandiaga Uno Cawapres untuk Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno di antara kandidat lain yang mungkin menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo merupakan calon yang paling kuat dan dapat diterima oleh semua stakeholder PDIP. Tentunya Sandi mempunyai modal yang untuk menjadi yang terkuat, ya. Mari kita kulik untuk membuktikan hal tersebut. Selamat menyaksikan. Masa kecil Sandiaga banyak dihabiskan di tanah kelahirannya, yaitu di Rumbai, Pekanbaru. Sandi merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Rasif Halik Uno dan Rahmini Rahman. Ayahnya yang berasal dari Gorontalo bekerja di perusahaan Caltek di Riau dan ibunya terkenal sebagai pakar pendidikan kepribadian. Sandi Uno bersekolah di SD swasta Perkumpulan Sekolah Kristen di Jakarta Bulungan, SMP Negeri 12 Jakarta, dan SMA swasta Pangudi Luhur. Sejak kecil ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas. Kecerdasan yang dimiliki Sandi tidak terlepas dari dorongan yang diberikan oleh ibu kandungnya. Sandi bersekolah di SDS Perkumpulan Sekolah Kristen di Jakarta Bulungan. Sandiaga Uno menikah dengan Nur Aisyah pada 28 Juli 1996 di Singapura. Keduanya berjumpa saat Sandi masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, sedangkan Nur Aisyah tengah menempuh pendidikan di SMP Al-Azhar. Pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Anissa Atira Uno, Amira Atifa, dan Sulaiman Saladin Uno. Sandiaga Uno lulus dari Wichita State University, Amerika Serikat, dengan predikat summa cum laude. Ia mengawali karir sebagai karyawan Bank Suma pada tahun 1990. Di Bank Suma, ia bertemu dengan dan berguru dengan konglomerat William Suryajaya, pemilik Bank Suma. Setahun kemudian, dia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 4,00. Pada tahun 1993, Sandiaga Uno bergabung dengan Seapower Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi. Ia kemudian pindah ke MP Holding Limited Group pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 1995, ia pindah ke NTI Resources Limited di Kanada dan menjabat sebagai Executive Vice President NTI Resources Limited dengan penghasilan
$8.000 Amerika Serikat per bulan. Namun krisis moneter sejak akhir 1997 menyebabkan perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Pada tahun 1997, Sandiaga Uno mendirikan perusahaan penasihat keuangan, PT Recapital Advisor, bersama teman SMA-nya. Salah satu mentor bisnisnya adalah William Suryajaya. Ia dan Edwin Suryajaya, putra dari William, mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Bidang usahanya meliputi pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Baiklah, mari kita lihat karir Sandiaga Uno memasuki dunia politik. Sebelumnya dia telah mendirikan PT Saratoga dari 1995 sampai sekarang ya, sampai sekarang. Kemudian menjadi wakil gubernur DKI dari 2017 sampai 2018. Selanjutnya dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam kontestasi 5 tahun yang lalu. Sayangnya rivalnya yang didukung kalah ya, yaitu Prabowo. Selanjutnya Sandi juga pernah sebagai ketua umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, dari tahun 2005 sampai 2008. Selanjutnya Sandiaga Uno saat ini menjabat sebagai Menteri Parekraf ya, atau pariwisata dan kreatif ya, dari tahun 2020 sampai sekarang. Jadi dengan dia kemungkinan kalau seandainya jadi, maka dia akan menjadi salah satu kandidat cawapres atau capres, kita nggak tahu, yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga Uno lulus dari Wichita State University, Amerika Serikat, dengan predikat summa cum laude. Ia mengawali karir sebagai karyawan Bank Suma pada tahun 1990. Di Bank Suma, ia bertemu dengan dan berguru dengan konglomerat William Suryajaya, pemilik Bank Suma. Setahun kemudian dia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 4,00. Pada tahun 1993, Sandiaga Uno bergabung dengan Seapower Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi. Ia kemudian pindah ke MP Holding Limited Group pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 1995,
ia pindah ke NTI Resources Limited di Kanada dan menjabat sebagai Executive Vice President NTI Resources Limited dengan penghasilan $8.000 Amerika Serikat per bulan. Namun, krisis moneter sejak akhir 1997 menyebabkan perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Pada tahun 1997, Sandiaga Uno mendirikan perusahaan penasihat keuangan, PT Recapital Advisor, bersama teman SMA-nya. Salah satu mentor bisnisnya adalah William Suryajaya. Ia dan Edwin Suryajaya, putra dari William, mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Bidang usahanya meliputi pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Baiklah, mari kita lihat karir Sandiaga Uno memasuki dunia politik. Sebelumnya dia telah mendirikan PT Saratoga dari 1995 sampai sekarang ya, sampai sekarang. Kemudian menjadi wakil gubernur DKI dari 2017 sampai 2018. Selanjutnya dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam kontestasi 5 tahun yang lalu. Sayangnya rivalnya yang didukung kalah ya, yaitu Prabowo. Selanjutnya Sandi juga pernah sebagai ketua umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, dari tahun 2005 sampai 2008. Selanjutnya Sandiaga Uno saat ini menjabat sebagai Menteri Parekraf ya, atau pariwisata dan kreatif ya, dari tahun 2020 sampai sekarang. Jadi dengan dia kemungkinan kalau seandainya jadi, maka dia akan menjadi salah satu kandidat cawapres atau capres, kita nggak tahu, yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan. Bagaimana tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh Sandiaga Uno? Kalau kita pelajari dari sosial media yang ada, yaitu pada tahun 2007 dia sudah mempunyai kekayaan 80 juta US dollar. Dia termasuk 122 orang terkaya di Asia ya. Kemudian pada tahun 2008 kekayaan Sandiaga Uno mencapai 240 juta US dollar. Dia menjadi orang terkaya ke-63 di Indonesia. Kemudian pada tahun 2009
dia mempunyai kekayaan 400 juta US dollar dan menjadi orang terkaya di Indonesia urutan ke-40. Kalau kita melihat kekayaan Sandiaga Uno sesuai dengan LHKPN pada tahun 2023, maka kekayaannya adalah 10,6 triliun. Jadi artinya ini bukan main-main ya, kekayaan seperti ini bukan main-main. Artinya untuk menjadi seorang cawapres ini sudah mencukupi. Artinya kenapa Sandiaga Uno digadang-gadang untuk menjadi cawapresnya Ganjar, ya karena dia mempunyai total harta kekayaan yang sangat tinggi ya, sangat tinggi. Kemudian kita bisa melihat tentang kegiatan bisnis Sandiaga Uno itu pada informasi berikut ini. Sebagai gambaran kiprah bisnisnya, Sandiaga Uno juga pernah menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan. Yang pertama PT Adaro Indonesia, PT Indonesia Bulk Terminal, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, PT Intera Resources Limited, kemudian PT Iforte Solusi Infotech. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa jiwa bisnis daripada Sandiaga ini benar-benar kental ya, kental. Artinya dia dapat menjadi penyeimbang daripada Ganjar Pranowo yang notabene sebagai seorang politikus saja ya, tapi dari sisi bisnisnya dia memang bukan dunianya. Setelah Sandi pindah partai yang memayunginya dari Gerindra ke P3, maka terlihat bahwa Sandi diharapkan untuk mengambil suara dari basis massa Islam, minimal para simpatisan Islam yang mempunyai afiliasi dengan P3. Itulah gambaran kekuatan dan peluang Sandi untuk menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.